Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Waktu berlalu tanpa kesan di masa pandemi. Wajah-wajah ceria, penuh tanya tiada terlihat di sudut ruang kelas, di tempat aku mengais berjuta asa di atas kaki bukit yang dipenuhi suara kicauan sang pembawa cerita. Namaku Ali Arif Kusas. Aku berprofesi sebagai seorang guru di sekolah menengah atas. Aku berasal dari kota Medan dan bertugas di SMA Negeri 4 Kota Lok Sumawi, Provinsi Aceh. Aku mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Di sekolah, aku dikenal sebagai seorang guru yang selalu memberi inspirasi kepada siswa yang hidup di bawah tekanan ekonomi yang serba terbatas, keluarga yang tidak harmonis, hingga keputusasaan yang menjerat perubahan hidup di masa depan mereka. Aku menyadari jika mata pelajaran bahasa Indonesia bukanlah pelajaran yang diminati, bahkan dianggap pelajaran yang membosankan. Hal ini dikarenakan daerah tempatku mengajar lebih mendominasi menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari. Tentunya aku harus memutar otak untuk membuat strategi agar anak-anak didikku sedikit demi sedikit dapat memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kebinekaan, sehingga kecintaan pada bahasa Indonesia dapat menjadi bagian dari mengokohkan semangat generasi milenial pada bahasa nasional. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga tujuanku ke sekolah ini. Semoga hari ini anak-anak didikku dapat menerima pelajaranku di pagi hari ini. Assalamualaikum. Oh iya, hampir lupa. Hari ini terlalu sunyi bagiku. Biasanya aku dan beberapa anak sudah ada dalam ruangan ini. Masa pandemi ini menyebabkan aku tak dapat melihat lagi anak-anak didikku dalam ruangan ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan aku melihat kembali keceriaan di wajah anak-anak didikku terlihat di hadapanku. Tapi aku harus tetap semangat menyampaikan materi, walaupun pembelajaran yang akan kuberikan hari ini melalui pembelajaran dari di rumah saja. Oh ya, tepat di jam pertama nanti aku harus menyampaikan materi tentang puisi. Tapi keadaan di dalam ruangan ini terlalu sepi dan sunyi. Di sini Putri, di sini duduk anak didikku yang kekal tersenyum manis. Ya, Amel. Juga Umar dan Yusuf di sana. Dan mereka lah yang mungkin nanti akan melahirkan puisi-puisi terbaru
yang akan kuajarkan. Aku harus tetap semangat. Aku harus tetap semangat. Aku akan memulai puisi. Aku akan memulai puisi kepada kalian semua anak-anakku. Puisi, ungkapan perasaan yang kalian akan tuliskan dan kalian akan mencintai bahasa Indonesia. Ya, aku harus berusaha mereka mencintai bahasa Indonesia. Walaupun kondisi di daerah ini lebih memfokuskan pada bahasa daerah. Aku tidak akan putus asa. Baiklah, waktu hampir pukul 8 pagi. Aku harus mempersiapkan segala materi yang akan kuajarkan melalui pembelajaran daring hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak mendoakan semoga Ananda sekalian dalam kondisi sehat walafiat. Di masa pandemi ini kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan saat yang paling penting tetap mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Ananda sekalian, di pagi hari ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan puisi. Agar kamu ketahui, puisi merupakan karya sastra. Wah, sudah masuk sekolah daring nih. Pelajaran apa hari ini? Wah, bahasa Indonesia. Aku suka. Mari kita lihat. Kesempatan untuk belajar dari di rumah saja. Ananda sekalian, Bapak berharap Ananda dalam kondisi tetap semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini harus tetap menjaga protokol kesehatan, yang pertama menggunakan masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga menjauhi kerumunan, dan yang keempat jaga jarak, dan yang keempat. Aduh, dipikir-pikir belajar daring seperti ini amat menyulitkan kita juga ya. Aduh, bukan lagi. Tapi mau gimana? Virus corona ini menyebabkan kita tidak bisa lagi untuk sekolah tatap muka. Seharusnya belajar langsung tatap muka, kita bisa langsung mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Ya, benar. Yus, coba deh kamu lihat. Ya. Ini udah waktunya kita sekolah daring. Kebetulan hari ini mata pelajarannya bahasa Indonesia. Ayo, udah nonton di laptop aja biar enak. Ayo sini. Cepet-cepet, Pak Ali udah mau mulai nih. 3. Oke. Jadi rindu ya, pengen lihat langsung. Tapi kelihatannya lokal kita amat sepi ya. Ya iyalah, kan nggak ada lagi yang sekolah tatap muka. Nah, harapan pinternya generasi bangsa kalau seperti ini. Oh, seperti itu. Boleh. Ya, ada si Yusri sama Umar tuh. Samperin ah. Hayu. Kemari. Sepertinya dia lagi belajar juga. Panggil aja kemari biar kita bisa belajar online sama-sama. Ya, yuk sini yuk. Sini udah duduk. Duduk sebelah sini.
Sebelah sini kotor dikit nggak apa-apa, kan muka kau kotor. Lucu. Oh ya, kalian udah nonton videonya? Udah nih, lagi nonton juga nih. Pak Ali lagi kasih materi daring kan? Tadi kan ada kita ada juga. Ternyata Pak Ali disuruh buat tugas nih, buat puisi. Terus? Kita kumpulkan untuk belajar sampai waktu belajar daring minggu depan. Oh, masih lama. Gimana? Jangan disepelekan, walaupun kita hanya belajar online, kita harus tetap semangat seperti belajar pada masa tatap muka. Kami memanggil kamu supaya kita bisa belajar bersama-sama dan saling sharing satu sama lain. Ya, meskipun di masa pandemi ini jaga jarak merupakan salah satu yang dianjurkan, namun untuk kali ini kita tetap melaksanakan protokol tersebut, akan tapi tidak menyepelekan tugas yang diberikan oleh guru kepada kita seperti itu. Ini nggak jarak. Jarak dong, ada Hitung, kau hitung. 3 jengkal. Ah. Yang 1 meter. 1 meter. Ya. Udah, ayo kita lihat sama-sama. Buat sama-sama. Ya, kita lihat dulu sampai habis Pak Ali ngomong apa. Oh, Ayo, boleh. Saya tidak bisa lagi yakin. sini aja. 3, 1. Ya, demikian penjelasan Pak Ali. Ya, jangan lupa Anda sekalian mengerjakan tugas ciptakan puisi dari apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami. Ya, dengan puisi ini imajinasi kamu akan berkembang. Anda sekalian, ya, tetap semangat. Belajar dari ini, jangan sampai. Wah, pas banget. Aku ada satu puisi nih. Iya, puisi. Iseng-iseng buat di rumah. Mau dengar? Oh, berarti kamu udah punya satu puisi. Iya dong. Lah, coba kamu bacain. Kadang pun udah oke, tinggal kumpul aja nih sama Pak Ali. Bisa juga itu. Ya betul. Aduh, masih ragu. Gak apa-apa. Bacain sekarang. Ya, dari sini kami nonton. Oke. Karma yang dirindukan, goresan pena, tidak mualif es. Hus, tak tahu bilang harus apa, tak tahu apa hamba perbuat. Kenapa rusuk ini sakit bila digoyahkan? Namun engkau patahkan lidah ini dengan hati. Jujur, malu terhadap ulat sutra. Engkau begitu halus, indah. Mulai, ku takut merusak, malah merubah menjadi gelap. Ku masih ingat, engkau melindungi jiwaku dari malaikat palsu dengan menggunakan duri-duri cemburu. Padahal rasanya seperti getah karet. Amat pengertian, perhatian, juga nyaman. Ku ingin memaki, dilejuti, disayat-sayat logika, malah menusta fakta hati. Ku rindu, tapi tak mau jatuh pada jurang perubahan. Hanya bisa menghiup bau ceritamu. Kutak belum. Belum. Udah lanjut. Lanjut. Aduh. Ku takut. Dan itu terbang gugur. Menjauh dan terus menjauh dari ranting. Tetapi hujan membawa berkah dan langsung ke pencernaan menuju hati. Iya, tak mau terus digantung dan jadi sayang. Maaf, tak peka. Sekian, terima kasih. Bagus, diam aja. lumayan. Kalian jahat. Ya udahlah, aku. Tapi lumayan. Tapi keren. Gimana aku bawa bacaannya, bagus? Wah, kamu tuh Atau kurang gimana? Menurut saya bagus, tapi agak sedikit gugup. Terima kasih, nanti saya perbaiki.
baru saya akan serius untuk tugas Pak Ali. Oke. Yuk, kita koreksi bersama-sama lagi. Ayo, ayo. Mudah-mudahan mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang aku berikan. Ya, mencipta puisi, mencipta dan membaca puisi, dan bahasa Indonesia akan tetap dilestarikan di daerah ini. Aku harus yakin. Aku harus yakin. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Walaupun kondisi di ruangan ini tidak ada kalian, tapi aku harus tetap semangat menyampaikan materi pada hari ini dan hari-hari ini. Assalamualaikum. Aku berharap sebagian dari anak didikku 10 tahun yang akan datang dapat menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses di berbagai profesi. Hanya satu keinginanku kepada mereka, kelak mereka dapat menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, daerah, bangsa, dan negaranya. Melalui bahasa Indonesia, aku akan terus berkarya dan berkreativitas sampai tutup usiaku nanti. Demikianlah kisahku mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi. Tetap berkreasi dan berkreativitas dalam belajar daring di rumah. Selalu semangat dalam mendidik generasi masa depan. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.